Aku terikat sistem dan pindah ke kiamat zombie. Sistem bilang penjahat kabur dari nasib tragisnya. Aku disuruh ganti posisinya. Sialnya itu aku. Namaku Tang Wu. Host sial, host terhormat. Kau sudah tiba di dunia kiamat. Sebelum ketemu tokoh utama, tolong bertahan hidup dulu. Jadi aku harus hidup di dunia yang kacau dan brutal ini. Nimbun stop, lawan zombie, sembunyi. Bisa juga ditusuk dari belakang. Masih harus jalani misi capek ini. Dengar saja sudah lelah. Malah makin ngantuk. Kenapa bumi belum meledak sih? Pas ada zombie menerkam, langsung kusodorin lengan. Ayo gigit aku. Biar jadi zombie juga, cepat ke surga. Siapa mau misi ini? Silakan. Host, kau gila, apa aku salah ikat orang? Lama amat. Cepat berubah. Kalau jadi zombie tak usah misi, bisa bebas. 1 detik, 2 detik, 1 menit berlalu. Darah hitam ungu di lengan berhenti. Bekas lukanya hilang cepat. Senyumku langsung membeku. Aku pungut pisau berdarah di tanah. Lalu menyayat lenganku. Kain berlumur darah zombie. Kutekan ke luka keras-keras. 1 menit berlalu. Lukanya sembuh total. Bentuknya malah bagus. Wah, aku jadi zombie dirampas. Tubuh sialan ini. Parah banget. Host, kau paling absurd. Tak ada duanya, perutku keroncongan. Aku melihat sekitar. Di belakang tempatku bersandar, ada gudang terbengkalai. Cat tembok kusam mengelupas, memperlihatkan bata merah tua. Ujung pena, udara penuh bau busuk zombie. Benar-benar dunia menyebalkan. Tak ada semangat hidup. Ngantuk banget dan lapar. Tak bisa gabung zombie, gabung alam baka juga oke. Host, kau ngapain? Berhenti. Kulihat bisa mati lalu balik nggak? Mana bisa, ini pindah tubuh asli. Kalau mati ya tamat. Bahkan reinkarnasi pun tak bisa. Bodoh amat. Jangan, hidup itu indah. Kenapa pesimis banget? Ada masalah apa? Biar ku hibur. Ya, aku tak pesimis. Cuma merasa misi sial ini capek, tolonglah. Jangan tiru host sebelumnya. Dia bunuh diri di awal. Aku hampir jadi bahan ejekan kalau kau mati juga. Aku jadi sistem paling sial sedunia. Oh, begitu ya? Siapa nama host sebelumnya? Biar ku kenang sahabat sejiwaku. Maaf, itu rahasia. Sudahlah, jangan ngalor ngidul. Kerjakan misimu dulu. Garing, dulu kau tinggal di villa besar. Tabunganmu jutaan, tak mau hidup lagi. Dan nikmati hidup indah. Villa itu bukan punyaku, teman baik meminjamkannya. Uang itu cuma titipan. Bukan milikku sedikit pun, mereka tinggal ambil lagi. Sama-sama senang. Sial, kenapa temanmu kaya semua? Jadi kau si miskin, ya? Ya gimana lagi? Mereka pewaris atau peneliti top. Aku sebatang kara, tak ada hasrat. Kau malah lempar aku ke kiamat. Yang serba kekurangan ini, aku difitnah nih. Saat aku debat sama sistem, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan nyaring. Dari jauh mereka teriak, itu dia. Aku lihat dia sendiri. Digigit zombie setengah jam, tapi belum berubah. Belasan orang mengepungku. Pria berparut memimpin. Mereka menatapku aneh. Tatapan itu lagi menyebalkan. Pria parut pura-pura benar. Dik, mungkin kau punya antibodi zombie? Harapan dunia kiamat ini. Pria kurus ikut bicara. Benar. Demi umat manusia, kau harus berkorban. Wanita kurus bermata merah. Nada suaranya penuh harap. Tolong, Neng, bantu kami. Anakku baru 7 tahun. Tiap hari ketakutan. Anggap saja selamatkan anak-anak. Orang-orang ikut setuju. Iya, host, kau kenal mereka? Kok pede banget? Jelas mau membedahmu. Masih bawa-bawa umat manusia. Sudah biasa sekumpulan munafik sok suci. Pria parut terus menekan. Apa kau tega melihat manusia punah? Tanggung jawabmu besar. Kalau mati ya mati bareng. Semua setara, bukankah bagus daripada ngoceh seenaknya? Lalu moralin orang, melihat cowok ganteng membelaku mataku langsung berbinar. Langsung semangat lagi, sial, belahan jiwa, dia pasti belahan jiwaku. Ganteng pula. Benar-benar soulmate. Kau tahu dia siapa? Soulmate apaan? Itu Luzan.
Sekarang lagi tren MC gelap. MC itu milik heroin, kau cuma villain cewek 2. MC apaan? Dia soulmate-ku. Ganteng, ngomongnya pas, jauh lebih waras darimu. Abang jangan hina adik, dia tak segila kau. Siapa yang masuk kiamat mau jadi zombie? Aku abaikan sistem, lalu melihat Luzan lagi. Makin enak dipandang, pria parut melirik Luzan. Masih coba menjelekkan dia. Dik, jangan dengarkan dia cuma orang gila. Manusia hidup masih ada harapan. Semua ikut menyahut. Aku menoleh ke pria parut. Kalian mau darahku? Matanya langsung berbinar, tak bisa sembunyikan girang. Betul, Dik, ini demi umat manusia. Aku memotong ucapannya kesal. Tak usah banyak omong. Bawa wadah ke sini. Host, kau gila. Mereka tak akan puas sedikit. Keserakahan manusia tak ada batas. Jangan tertipu. Seorang warga cepat menyerahkan botol bekas. Matanya penuh harap. Nyaris merebut darahku langsung. Luzan berdiri menyilang tangan. Menonton dengan tatapan geli. Senyum tipis di bibirnya. Tanpa berkata apapun, seolah menonton lelucon. Aku menyuruh pria parut pegang botol. Lihat, cuma segini. Sedikit darah mengalir ke botol. Semua menahan napas, menatap botol penuh hasrat. Tak berani bersuara, aku menarik tangan, lalu membalut pergelangan santai. Sudah, ambil sana. Jangan ganggu aku lagi. Pria parut menatap darah itu rakus. Saat hendak pergi, pria berbaju putih muncul, merebut botol itu. Matanya merah penuh urat, lehernya penuh luka busuk. Kulit lengannya abu kebiruan, nadanya panik dan memohon. Aku tak mau jadi zombie, darah ini milikku. Dia langsung meneguknya. Menelan habis dengan rakus. Pria parut mau menghentikan, tapi terlambat. Aku cepat mundur menjauh. Santai, darahku bukan hal baik. Gratis buat coba, entah dia beruntung atau tidak. Semua terpaku. Menunggu keajaiban terjadi. 10 detik berlalu. Keajaiban tak datang. Pria itu menjerit histeris. Kulitnya membusuk dan menghitam. Kabut hitam keluar dari tubuhnya. Beberapa detik kemudian, tinggal abu hitam tersisa. Kalau boleh bercanda gelap, jadi zombie masih lebih utuh. Aku mengangkat kepala, menatap wajah mereka yang pucat. Masih ada yang mau darahku? Gratis, sepuasnya. Wajah pria parut memucat, lalu kabur. Monster iblis. Lari, semua kabur sambil menjerit. Segera hilang di reruntuhan. Tinggal aku dan Luzan. Mataku penuh rasa puas, memang aku hebat. Serama itu pun tak kabur. Benar-benar paham aku. Sistem gemetaran. Takut tapi penasaran. Juga agak hati-hati. Host tersayang. Sebelum kuikat kau siapa sih? Darahmu ngeri banget. Aku tak menyembunyikan apapun. Biasa saja. Cuma bahan eksperimen organisasi. Kode 020 dimodif jadi begini. Oh ya, yang pinjami rumah dan kartu. Itu saudara kode 018 dan 019. Sistem langsung panik. Eksperimen? Kenapa tak bilang? Kalau tahu takkan kuikat kau. Kalau menyesal, bisa lepas dan kirim aku pulang. Maaf, host, sistem kiamat sekali terikat. Jalur dunia langsung aktif. Kontrak tak bisa dibatalkan. Tak bisa lepas, juga tak bisa kirim kau pulang. Lalu guna kau apa? Jangan marah. Host, sebagai ganti rugi, aku bisa kabulkan satu permintaan khusus. Untuk bertahan di kiamat, mungkin bisa jadi kartu as. Asal jangan minta pulang. Saat itu Luzan mendekat, menatapku dari atas ke bawah, tanpa takut atau jijik. Halo, aku Luzan. Zan seperti mencari. Harus kuakui, kau menarik, tak sama dengan siapapun. Halo, Tangwu, Wu dari kabut. Sepertinya kau menemukanku. Cuma kau yang berani nonton, darahmu sangat unik. Misalnya, racun ular dipakai racuni ular. Apa ularnya mati karena racunnya? Aku tak paham isi kepala ular. Tapi tubuh modifikasi ini, badanku tahan banting. Luzan melirik abu hitam itu. Tatapannya dingin. Maaf mengganggu, aku pergi dulu. Tiba-tiba perutku melilit. Aku buru-buru menghentikannya. Di mataku ada permohonan yang tak kusadari. Masih kurang sedikit. Tunggu, boleh aku ikut? Makanku sedikit, bisa diajak ngobrol. Saat kau bunuh zombie, aku bisa menyemangatimu. Tak akan merepotkan. Menurutmu apa nilai dirimu? Kiamat tak pelihara beban. Aku berpikir keras.
Aku memang makan sedikit, bisa menemanimu, biar tak kesepian. Aku tak merepotkan, aku ngantuk, tak mau sendirian. Ribet banget. Host, punya harga diri dong, bilang bisa cari stok atau jaga malam. Siapa butuh tukang surat? Tidak, aku ngantuk, aku lemah banget. Kerja banyak cuma bikin tumbang. Lagi pula menyemangati itu nilai juga. Kenapa bukan kontribusi? Kalau dia menolak, jangan mikir nekat lagi. Ditolak tak apa, paling tamat sekalian. Berjuang sendiri di kiamat menyiksa. Dulu aku disiksa di lab, susah payah keluar. Malah kau lempar ke kiamat. Aku sial banget. Aku mengikat secara acak. Mana ku tahu hidupmu begini. Maaf ya, aku sudah siap ditolak. Tak masalah kalau tidak, aku cari zombie lain saja. Udara jadi hening. Setengah menit berlalu. Dingin di mata Luzan memudar. Matanya mulai tersenyum. Nadanya lembut. Baiklah. Ikut aku mulai sekarang. Aku akan lindungimu. Urus makanmu, biar kau tidur tenang. Tak perlu lari ke sana sini. Mataku berbinar. Serius? Janji ya, jangan ingkar. Luzan mengangguk. Serius. Tak akan berubah pikiran. Hatiku akhirnya tenang. Lalu kita mau kemana? Masih keluyuran tanpa tujuan? Luzan tersenyum tipis. Ajak kau makan prasmanan. Ini yang kau bilang prasmanan? Pilih sendiri sesukamu. Bukankah itu prasmanan 1 jam sebelumnya? Aku mengikuti Luzan melewati jalan rusak. Rasa kantuk mulai datang. Bahkan zombie di jalan. Malas kulirik. Ada Luzan kok. Tak perlu khawatir. Aku menguap. Sudah lama jalan. Prasmanan yang kau bilang? Jangan-jangan aku jadi bahan makan. Luzan melirikku. Tak menjawab. Hanya memberi isyarat. Menyuruhku melihat depan. Aku melihat ke arah itu. Tak jauh di depan, ada rumah kecil yang diperkuat. Pintu dan jendelanya dilas rapat. 2 pria besar berjaga, mengawasi persimpangan seperti markas. Kelompok ini menindas yang lemah, merampas persediaan, tak menyisakan apapun. Aku sudah mengintai lama, sepertinya mereka yang traktir hari ini. Luzan terlihat kalem, ternyata lebih gila dariku. Tapi cocok banget. Sistem berbisik. Host itu berandalan. Kau harus tahan Luzan, jangan biarkan bikin masalah. Bukankah lebih baik simpan stok? Tenang di kiamat berarti kelaparan. Lagi pula ada yang turun tangan. Kenapa harus nolak? Luzan merunduk. Nadanya rendah. Diam di sini, tunggu aku kembali. Aku mengangguk dan menonton. Pembagian tugas sempurna. Luzan mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke mobil rongsok di kejauhan. Brak. Terdengar nyaring, 2 penjaga langsung menoleh. Mereka mendekat memeriksa. Tak sadar Luzan memutar ke belakang mereka, mengeluarkan tongkat setrum, menempel di punggung mereka. Kilatan listrik menyala. Tubuh keduanya langsung kaku, lalu roboh ke tanah. Sistem melongo. Gila. Mulus banget aksinya. Kenapa host lamaku tak dapat orang begini? Berisik amat. Aku juga tak kalah hebat. Tapi zaman sekarang, tongkat setrum aktif itu langka. Aku juga mau 1. Luzan mengambil kunci dari tubuh kedua penjaga, lalu membuka pintu dan masuk. Tak lama terdengar keributan kecil. Disusul suara benturan. Saat aku mengintip, Luzan sudah keluar. Ia berjalan ke arahku dengan nada santai. Aku mengernyit. Daripada jijik, orang-orang ini jorok banget. Luzan tak menanggapi. Ia langsung ke gudang, mendorong pintu besi. Kantukku langsung hilang. Gudang penuh stok, bagai harta karun kiamat. Luzan, nadanya sedikit bangga. Pilih saja sesukamu. Mataku berbinar. Langsung ke camilan, mengambil coklat dan keripik. Sistem panik. Host, ambil yang berguna. Buat apa banyak camilan? Air, obat, dan logistik lebih penting. Host lain punya ruang penyimpanan. Bisakah kau simpan semua ini? Sistem langsung lemas. Maaf host, aku tak punya fitur itu. Payah amat sih. Diamlah. Aku ngemil sambil berpikir. Mau ambil apa lagi? Saat selesai, Luzan sudah mengemas banyak stok menjadi 2 bagian. Kita ambil setengah, sisakan setengah. Kalau terlalu banyak, kita juga tak bisa menjaganya. Nanti sebagian ku bagi ke penyintas di sekitar Danau Penghu. Sisakan setengah, lalu bagi lagi sebagian. Kau baik juga ya, tapi terserah. Yang penting kau kasih aku makan. Luzan tak membantah. Mereka memang lapar, tapi kalau terdesak, mereka bisa nekat, merampok kemana-mana, menambah masalah. Setengah stok cukup untuk sementara.
biar tak ganggu orang lain. Luzan mengangkat logistik. Aku bawa camilanku menuju area barak. Di jalan ada beberapa penyintas kurus. Aku asal memberi beberapa ransum. Bukan karena iba, tatapan mereka terlalu kasihan. Lihat lama bikin sesak. Lagi pula stok itu bukan hasil jeripayahku. Ku beri sedikit juga tak rugi. Luzan, aku lapar. Bukannya stok kita banyak? Aku manyun, menatapnya penuh harap. Wajah Luzan langsung gelap. Masih berani bilang begitu? Setengah bulan ini, siapapun yang kasihan kau beri mereka stok. Aku jadi merasa bersalah. Bergumam pelan. Kenapa stok habis cepat? Aku benar-benar lapar. Luzan menyerah, lalu menghela napas. Di pinggir kota ada supermarket. Zombie di sana sangat banyak, tapi stoknya mungkin masih ada. Kita coba keberuntungan. Mendengar itu aku lupa laparku. Hanya ingin cepat sampai. Cari stok baru. Luzan melirikku. Lalu mengeluarkan tongkat setrum yang dulu dipakai lawan preman. Diberikan padaku. Pegang buat jaga diri. Baterainya tinggal sedikit, mungkin cuma cukup 3 kali pakai. Aku tukar banyak stok demi benda ini. Jangan pakai sembarangan, kecuali benar-benar darurat. Jangan macam-macam. Aku menerimanya, lalu menimbangnya. Hatiku langsung senang. Akhirnya punya senjata layak, sistem pun lega. Untung Luzan bisa diandalkan. Kalau tidak, dengan sifatmu itu, kau pasti lagi sodorkan diri ke zombie. Aku membagi biskuit jadi 2. Nih, kau juga makan, biar ada tenaga. Kalau tidak kita tamat. Luzan melihat setengah biskuit itu. Ia terdiam sesaat, lalu memakannya, dan menggenggam pedangnya. Berjalan lebih dulu ke supermarket. Setelah setengah jam berjalan, kami tiba di depan supermarket. Pintunya sudah rusak parah. Terdengar raungan zombie. Bayangan hitam bergerak di rak. Bikin merinding. Luzan melindungiku. Tetap di belakangku. Jangan bersuara. Detik berikutnya ia menerjang masuk. Pedangnya berkilat dingin. Zombie yang mendekat tumbang. Aku melihat seekor zombie memutar dari sisi kirinya. Aku langsung berteriak. Luzan, hati-hati, ada satu lagi di kiri. Reaksinya sangat cepat. Sekali tebas, zombie itu mati. Ia melirikku. Nadanya menenangkan. Tenang, aku baik-baik saja. Saat itu terdengar suara gadis, penuh panik dan putus asa. Tolong, selamatkan aku. Terlihat seorang gadis bergaun putih, meringkuk di balik rak. Dikepung 2 zombie. Gadis itu tampak lemah. Gaunnya bersih rapi. Sangat tak cocok dengan dunia kiamat yang kotor ini. Luzan bergerak sekali tebas membunuh keduanya. Gadis itu menatapnya. Matanya langsung berkaca-kaca. Suaranya tercekat. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Gadis itu segera berdiri dengan nada memohon dan YKNTT. Tunggu, tolong bawa aku bersama kalian. Aku tahu di mana ada persediaan. Aku bisa menunjukkan jalannya. Aku juga tahu banyak jalan kecil untuk menghindari zombie. Suara sistem tiba-tiba panik. Host, cepat suruh Luzan membawanya. Dia adalah tokoh utama wanita. Liu Ruyan, hanya dengan membawanya alur cerita dunia ini bisa lengkap. Kalau tidak, jalan ceritanya akan kacau. Aku mengernyitkan dahi, lalu berkata pelan kepada Luzan. Bagaimana kalau kita membawanya? Dia terlihat sangat kasihan, dan katanya bisa membantu mencari persediaan. Mungkin bisa menghemat usaha kita. Luzan melirikku. Nada suaranya tetap dingin. Kamu sudah kenyang? Aku tanpa sadar menggeleng. Tentu saja belum, persediaan hampir habis. Aku masih berharap camilan di supermarket bisa mengisi perutku. Luzan melanjutkan. Belum kenyang tapi masih mau membawa beban. Kalau dia benar-benar tidak merepotkan, apa dia akan terjebak di sini menunggu aku menyelamatkannya? Kata-kata belum kenyang langsung menusuk hatiku. Perkataan sistem langsung kulupakan. Aku segera mengangguk. Kalau begitu, ayo cari persediaan. Aku hampir mati kelaparan. Luzan mengabaikan. Liu Ruyan di belakang, lalu membawaku terus masuk ke bagian dalam supermarket. Akhirnya di bagian terdalam, kami menemukan beberapa kotak persediaan yang berantakan. Biskuit kompres, air minum, dan beberapa bungkus camilan. Cukup untuk menopang kami selama beberapa waktu. Hari-hari damai di kiamat berlalu begitu cepat. Bahaya diam-diam mendekat. Suatu hari, saat aku dan Luzan mencari persediaan di jalan yang terbengkalai, kami tiba-tiba melihat surat buronan baru yang ditempel di dinding. Di atas kertas itu terpampang jelas wajahku. Aku segera bertanya dalam hati, sistem, ada apa ini? Apakah ini juga bagian dari alur cerita dunia ini? Sistem terdengar agak bersalah. Host, kau pakai darahmu kemarin, bikin si baju putih jadi abu? Cerita udah bocor. Tubuhmu yang spesial ketahuan. Langsung diburu ilmuwan gila. Liu Ruyan baru gabung mereka. Dia dendam karena gak diajak. Dia malah ngejual kau. Bukan cuma wajahmu jelas di gambar.
Tapi jejak kalian juga dibongkar semua. Aku cuma bisa speechless. Dia kan heroan asli dunia ini. Kok bisa jadi pengkhianat gini? Sistem pelan jelasin. Pilihanmu udah ngubah alur asli. Timeline jadi kacau. Karakter dia juga geser. Jalan hidupnya ikut berubah. Belum sempet debat sama sistem. Luzan udah sadar ada gerakan. Dia gerak cepat. Narik pergelangan tanganku. Seret aku masuk rumah kosong. Kenapa? Zombie? Luzan bisik. Bukan zombie, orang banyak. Bawa senjata. Belum selesai ngomong, pintu rumah langsung dihantam keras. Hampir roboh. Dari luar terdengar teriakan fanatik. Aku lihat sekilas Liurian juga di sana. Yang di dalam dengar, serahkan orang spesial itu. Jangan lawan. Kalau enggak, mati, keluar aja cepat. Aku mengernyit. Mereka target aku, kayak dulu. Sama aja. Luzan berdiri nutupin aku. Tegas, jangan takut, ada aku. Mereka mau jadikan kamu bahan lap buat ambil obat. Aku gak bakal biarin. BRAK, pintu jebol. Aura Luzan makin dingin. Siap tempur. Suara langkah kaki padat. Bunyi benturan senjata terus nyambung. Gelombang pengejar gak berhenti. Luzan lawan habis-habisan. Luka di badan makin banyak. Tenaga hampir habis. Maaf, kayaknya aku gak bisa lindungi kamu. Dadaku langsung sesak. Panik tambah sakit langsung nyebar. Luju, kamu bakal kenapa? Kamu cari tempat sembunyi aja. Kalau gak di sampingku, mereka gak bakal ngejar kamu lagi. Luzan senyum pahit. Dia angkat tangan. Telapak tangannya muncul cahaya. Putih lembut tapi suci. Aku punya satu citu utama. Rahasia yang lama aku simpan. Aku bisa kirim satu orang keluar dari dunia ini. Balik ke dunia asli yang aman. Setelah itu, cahaya di tangannya meledak. Langsung membungkus seluruh tubuhku. Cahaya itu lembut tapi kuat. Mengikat tubuhku erat. Aku gak bisa lepas. Air mata panas jatuh deras. Basahi mataku dan kacaukan hatiku. Luzan, aku gak mau pergi. Tunggu aku pasti balik. Kamu jangan kenapa-kenapa. Bayangan Luzan makin kabur. Dia bisik ke arahku. Xiaowu, hidup baik-baik. Lupa aku juga gak apa. Aku buka mata lagi. Aku sudah di villa familiar. Tanpa kabut, tanpa zombie. Semuanya tenang. Aku teriak ke sistem. Keluar. Sistem muncul pelan. Aku di sini. Bisa gak? Bisa gak aku balik ke dunia itu? Aku gak bisa ninggalin Luzan. Sistem diam sebentar. Nada-nada berat. Sebelum ini, host janji satu permintaan. Aku bisa balikin kamu, tapi kemungkinan ujungnya tetap sama. Fanatik gak bakal berhenti. Lukin tetap bakal bahaya demi lindungimu. Aku tatap tegas. Nada mantap. Aku gak takut. Walau sama aja, aku tetap balik. Aku gak bisa biarin dia sendiri. Tiba-tiba aku ingat, di tubuhku masih ada darah zombie. Mataku berbinar, bawa kain kena darah zombie. Langsung cari dua bro. Bro, tolong teliti ini. Ini darah zombie akhir dunia. Aku mau bikin penawar. Sudah hidup mati bareng. Kakak besar dan kecil percaya full. Kakak besar kasih dana tanpa batas. Kakak kecil pimpin tim lab. Full riset. Aku juga kasih sampel darahku. Dukung riset. Tiap hari di lab. Seminggu kemudian, akhirnya berhasil. Aku bawa penawar, barang dan senjata, tukar sistem lagi. Sistem balikin aku. Cahaya putih muncul lagi. Aku hilang. Bangun lagi di dunia akhir dunia. Suara pertempuran di sekitar. Aku lari ke arah suara. Lukin penuh luka. Sudah hampir tumbang, dikepung fanatik. Aku panik. Teriak Lukin. Aku balik. Lukin kaget banget. Xiaowu, kok balik? Aku maju cepat, todong senjata usir bos fanatik, yang lain langsung kabur. Lukin, nonton kembang api ya. Lukin senyum dan angguk. Kembang api meledak di langit, momen hangat di tengah dunia dingin. Di kembang api ini ada antibodi virus zombie. Antibodi tersebar ke udara dan tanah. Bersirkulasi di dunia ini, buat zombie yang kena jadi lemah, semua orang bisa imun. Lukin, dunia lama hampir selesai. Xiaowu, kamu bisa lihat kembang api di dunia kamu. Kenapa balik lagi? Aku gak takut bahaya sejak ketemu kamu. Aku gak mau males lagi. Dulu hidup itu capek. Tapi sama kamu, aku mau hidup bener. Lukin, aku suka kamu. Suka banget. Lukin menoleh ke aku.
Suara agak serak. Xiaowu, aku juga lindungimu bukan tugas, tapi mau habisin hidup bareng kamu. Sistem malah lega. Selamat, misi villain selesai. Host gak jadi jahat, malahan nemu cahaya, selamatkan kiamat. Selesai hidden quest, quest selesai. Ya, reward sudah dikasih. 2 orang bisa travel bebas. Bolak-balik dunia kiamat, dan dunia asli host, tanpa batas lagi. Lukin menatap serius aku, penuh tekad. Xiaowu, aku gak mau lagi di dunia kosong ini. Aku mau ikut kamu. Mataku berbinar, aku langsung angguk. Bagus banget Lukin. Kita pulang bareng, rumahku juga rumahmu. Cahaya putih sistem muncul lagi, menutupi kami, kali ini tanpa ragu. Cuma bahagia dan harapannya besar.